Hi guys, welcome back with me again, Mr. Patrick, in English class. How's life? Still healthy? Good condition? Okay, I hope you all in a good condition and healthy body. Today we will learn about be healthy, be happy. Same as our last meeting, but in this meeting we will learn about what will we get atau apa yang kita dapatkan dari sebuah label. Jadi di materi ini adalah materi lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Oke. First, what did we learn in last week's meeting? Apa yang kalian masih ingat atau apa yang kalian masih ingat yang kalian pelajari dari materi sebelumnya di pertemuan kita yang lalu? Tentang label, penggunaan label, dan tujuan label. Oke, label adalah kertas yang menempel atau hasil print yang berada pada box terluar sebuah produk, dan itu berisi berbagai macam informasi yang berkaitan dengan produk tersebut. Masih ingat? Saya harap masih. Untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang what information, what we get. Tentang informasi apa yang kita dapat dari sebuah label. Yang pertama, or the first, we will get about the name of the product. Nama dari sebuah produk itu atau brand. The brand for the product. And then content and amount. Jadi dalam sebuah produk itu pasti mencantumkan tentang isinya apa saja dan beratnya mungkin berapa. And then description atau deskripsi produk. Produk itu ditujukan untuk siapa dan bermanfaat untuk apa. Kita dapat menemukannya di description. And then direction to use or dosage. Biasanya kita menemukan kolom ini dalam sebuah produk obat-obatan. Kita dapat mengetahui tentang cara penggunaan dan dosis yang dianjurkan, sehingga kita dapat menggunakannya dengan tepat dan bermanfaat untuk tubuh kita. Lalu kita dapat menemukan use atau kegunaan. Biasanya juga kita dapat menemukannya di dalam produk obat-obatan. Seperti contoh obat panas demam atau obat batuk. Biasanya setiap obat memiliki gunanya sendiri-sendiri. And then expiration date. Biasanya kita dapat menemukan tanggal expired, sehingga kita tahu batas aman sebuah produk dapat atau boleh digunakan. Biasanya setelah melewati tanggal expired, kita lebih baik untuk membuangnya karena kandungan yang dimiliki sudah rusak sehingga cukup berbahaya untuk tubuh kita. And then ingredient di sini kita dapat melihat tentang apa bahan-bahan yang digunakan dalam sebuah produk tersebut, sehingga kita dapat menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Seperti contoh, sebuah produk roti akan menggunakan tepung dan perasa. And then direction to store. Direction to store di sini dimaksudkan untuk tata cara penyimpanan sebuah produk. Seperti contoh produk cookies. Cookies lebih baik disimpan dalam
wadah yang rapat sehingga tidak mudah berjamur. And then the last is nutrition fact. In this nutrition fact, we can see about what kind or many kind about nutrition in a product. Jadi kita dapat menemukan nutrisi apa saja yang ada dalam produk, seperti carbohydrate or sugar and something like that. Jadi yang ada di sini seminimal mungkin dapat kita temukan di dalam sebuah label. Kenapa hal-hal ini dicantumkan dalam sebuah label? Hal ini dapat memberi informasi terhadap pembeli sehingga pembeli dapat merasa nyaman dengan membaca apa saja yang mereka butuhkan atau apa saja yang mereka ingin tahu dari sebuah produk tersebut. And then the explanation. Name of the product. The name that a business or company choose to give a product created. Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, the name of product is similar with brand atau merek. Merek itu adalah produk, nama produknya. Okay, and then content and amount. The total of material which used by the product. Jadi di content and amount ini kita dapat menemukan total materialnya, misalkan tepungnya 100 gram atau total keseluruhan produknya itu 200 gram. Dan biasanya kita dapat menemukan juga serving size di sini. Apa itu serving size? Serving size adalah seberapa banyak kita mengkonsumsi dalam satu kali konsumsi, sehingga kita dapat menerima the benefits atau kelebihannya dengan cukup atau dengan baik dan tidak berlebih. Description, written representation of the product. Jadi di deskripsi ini kita dapat membayangkan produk apa sih yang kita beli, manfaat apa yang kita beli, produk ini memiliki keunggulan apa dibanding produk yang lainnya, seperti itu. And then direction to use or dosage, seperti saya bilang sebelumnya, guidance of using, jadi tata cara penggunaannya. And the use itu sama seperti benefits or uses of a product. Jadi kenapa produk ini bisa dipakai dan apa kelebihannya, seperti itu. And then expiration date after the product should no longer be used or consumed. Ya, setelah expired date atau hari expired, hari kadaluarsa, kita tidak boleh menggunakan produk tersebut karena kandungan-kandungan yang berada di dalam produk tersebut sudah rusak dan lebih baik untuk dibuang. And then ingredient di sini dimaksudkan dalam sebuah produk memiliki bahan-bahan penyusun apa saja. Seperti contoh saya sebelumnya, kalau roti itu pakainya beberapa tepung yang ada dalam sebuah produk tersebut. And then direction to store, the way to keep the product still in a good condition. Seperti contoh saya tadi juga, cookies harus diletakkan di tempat padat tertutup agar tidak cepat basi, seperti itu. And then nutrition fact, the column that fill nutrition list of the product. Jadi di label nutrition fact kita dapat menemukan list apa saja fakta-fakta yang ada dalam produk tersebut. Seperti contoh ini. Ya, kita bisa melihat untuk merek Pop Tarts. Di sini ada nutrition fact, ada beberapa part dari nutrition fact yang dibuat lebih besar daripada yang lainnya. Example is 0 gram trans fat
good source of calcium, good source of 5B vitamin. Ya, ini seperti highlight keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh produk tersebut sehingga layak untuk dibeli oleh konsumen. Kita juga melihat di sini dapat dilihat distribute by Kellogg Sales Go. Jadi dalam sebuah kotak ini atau benda ini didistribusikan oleh kelloggssales.co, sehingga apapun info yang kita butuhkan kita bisa mencari tahu melalui distributor. Dan di sini juga kita dapat bisa melihat the ingredient atau part apa saja yang dipakai oleh Pop-Tarts untuk membuat produknya. Kita bergeser ke sebelah breakfast cereals. Di produk ini kita dapat melihat tentang beberapa part dari label yang terlihat oleh konsumer, seperti cap produk halal. Lalu ada beberapa part yang di highlight oleh si pembuat seperti low fat. Itu adalah keunggulan dari produk ini. Dan beberapa rasa di dalamnya atau beberapa bahan di dalamnya juga di highlight, like mango, walnut, and royal jelly. Ini adalah beberapa komposisi yang berada di produk tersebut yang kemungkinan hanya dimiliki oleh produk tersebut dan menjadi sisi positif daripada produk-produk yang lainnya. Kita juga dapat melihat net weight. Jadi ini adalah total berat dalam sebuah produk tersebut sejumlah 500 gram. Okay, for today we learn about what will we get from the label. Jadi dalam label kita dapat menemukan beberapa part, seperti contohnya jelas brand, lalu tata cara penggunaan, tata cara penyimpanan, lalu kita juga dapat melihat komposisinya. Untuk apa label diberikan hal-hal seperti itu? Kembali lagi ke tujuan sebuah label. Label diciptakan untuk memberikan informasi yang sangat rinci kepada konsumer atau konsumen, sehingga kita sebagai konsumen dapat melihat atau dapat memilih produk yang tepat untuk kita beli. And then the summary is, the table has several important components such as name of the product, content, and amount, description, direction to use, expiration date, ingredient, direction to store, nutrition fact, to make it easier for product user to know the product as a whole, so that they feel safe and comfortable. Jadi kita sebagai pembeli dapat mengetahui seluk-beluk dari produk tersebut. Okay, after this PPT, you must do the form yang sudah saya cantumkan juga di Google Class. Kerjakan itu sebaik mungkin dan itu akan saya nilai sehingga dimasukkan ke dalam total nilai kalian. For the further question, please contact me from Padlet. Untuk link Padlet juga saya sudah cantumkan di Google Class. Jangan takut untuk bertanya. Thank you guys. Stay healthy, be happy. Goodbye.